Pak Sofyan Sauri, seorang polisi yang kemudian berbelok menjadi teroris. Apakah benar, Pak? Betul. Kok bisa sih, Pak? Itu menjadi tanda tanya buat saya. Halo Sobat Damai, nih, ketemu lagi dalam podcast Cafe Toleransi yang episode kali ini ditemani sama saya, Fiona Fahrunisa. Dan episode kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sesungguhnya membuat saya tegang duduk di sini, Pak Sofyan Sauri, seorang mantan teroris. Apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, Pak, sebelum kita lanjut ngobrol, saya ingin menginformasikan kepada Sobat Damai bahwa proses syuting episode kali ini sangat menetapkan protokol kesehatan. Saya dan Pak Sofyan sudah melakukan swab antigen, jadi kita boleh lepas masker ya, Pak? Oke, siap. Oke, biar enak ngobrolnya, Pak, secara langsung, biar kelihatan nih mukanya Pak Sofyan. Oh iya. Bapak, apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah, sehat semua, keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Jadi Bapak dulu seorang polisi dan akhirnya dipecat dan pada akhirnya juga tertangkap. Apakah betul, Pak? Betul banget. Tertangkap karena kasus apa dan terpidananya berapa lama? Ya, saya tertangkap terkena Undang-Undang Terorisme nomor 15 dan akhirnya saya divonis 10 tahun dan selama 10 tahun tersebut saya mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat sehingga saya hanya menjalani 6 tahun saja dan dipotong selama 4 tahun. Alhamdulillah saya berkelakuan baik dan menyesali atas perbuatan saya. Dan sekarang alhamdulillah saya jadi agen perdamaian ya, membagi testimoni dan sharing pengalaman saya yang mudah-mudahan menjadi sarana edukasi ya agar para pemuda-pemuda kita tidak terjebak lagi dengan bujuk rayu yang kemudian mereka membajak agama ya, menggunakan idiom-idiom agama untuk merekrut dan mengumpulkan banyak orang yang sehingga akhirnya orang seringkali nggak sadar karena yang dibawakan tuh agama. Padahal ini sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan Indonesia. Oke. Saya hari ini punya segudang pertanyaan buat Bapak. Oh iya. Siap ya, Pak, untuk menjawab pertanyaan saya? Siap. Nah, Pak, balik lagi ke topik nih. Ya. Pertanyaan yang membuat semua orang pasti bertanya-tanya. Kenapa sih, Pak, kok bisa jadi teroris? Ya, sebetulnya sederhana begini. Di era milenium, era-era kami pertama kali di era tahun 90 sampai awal-awal 2000, itu kami ini banyak membutuhkan sebuah informasi yang berkaitan dengan cara-cara keagamaan. Seiring juga dengan masifnya teknologi informasi yang kemudian kita bisa mendapatkan berita-berita update di seluruh dunia dan itu juga mempunyai pengaruh yang cukup besar di dalam mempengaruhi mindset cara berpikir kita para pemuda-pemuda Islam yang khususnya di Indonesia, para aktivis Islam. Seiring itu juga adanya penyerangan terhadap Afghanistan pada tahun 2001, lalu kemudian terjadi penyerangan juga invasi Amerika kepada Irak dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man la yahtama bi amrul muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak itima peduli dengan nasib urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan sebagai kaum muslimin. Dan pergaulan kaum muslimin dalam persatuannya, dalam kasih sayangnya itu bagaikan satu tubuh. Sehingga apa yang menderita di saudara-saudara kita di dunia Islam, kita ikut merasakannya. Dan itulah yang menyebabkan rasa solidaritas kita untuk ingin membantu oleh saudara-saudara kami yang belum beruntung pada saat itu. Tetapi siapa sangka ternyata kelompok-kelompok ini yang selalu peduli terhadap nasib kaum muslimin itu juga menyimpan sebuah pemikiran yang berbahaya. Dan inilah saya akhirnya terjebak. Kepedulian saya, kecintaan saya kepada kaum muslimin ya itu tidak dibarengi oleh memahami bahwa kelompok-kelompok ini juga menyimpan pemahaman-pemahaman yang berbahaya yang sehingga banyak merekrut anak-anak muda kita, teman-teman dan kawan-kawan kita yang tadinya peduli terhadap kaum muslimin tetapi justru malah terjebak kepada paham-paham takfir,
paham-paham pengkapling kebenaran, paham-paham yang merasa dirinya benar dan di luar daripada kelompok dia adalah kelompok yang sesat, bahkan sampai mereka mengkafirkan. Begitu Mbak, gitu. Akhirnya kami masuk ke dalam kelompok-kelompok seperti itu gitu. Apakah Bapak mempunyai pengalaman melihat aksi teror di dunia? Dan bagaimana sih perasaan Bapak melihat itu? Iya, ini sebetulnya saya ini udah mulai ada bakat-bakat ke arah perbuatan teroris ya. Jadi ketika itu tahun 2001 saya sedang piket di Polres Depok karena saya ini mantan polisi kan. Sehingga ketika itu saya melihat pas jaga malam itu sekitar jam-jam 9, jam 10 itu ada kejadian yang sangat besar, tragedi besar, yaitu yang disebut sebagai 9/11 atau 9 September yang terjadi di Amerika tahun 2001 yang waktu itu Amerika Serikat itu diserang oleh ada 5 kejadian aksi terorisme yang besar. Pertama 2 menara kembal di WTC Center di Amerika di New York, kemudian yang ketiga itu 2 gedung kembar diserang, lalu kemudian yang ketiga adalah menghantam Pentagon, lalu yang keempat itu kalau tidak salah itu akan menyerang yang namanya Pentagon yang akhirnya jatuh ke Gedung Putih yang akhirnya jatuh di daerah Pennsylvania itu. Dan kemudian ini membuat saya kok malah senang. Saya kok malah kegirangan gitu. Ini ada yang aneh dengan diri saya gitu. Kok kenapa saya harus senang? Itu kan tragedi kemanusiaan yang jatuh korban ribuan orang yang tidak berdosa gitu. Karena memang selama ini kita ini dicekoki ya doktrin-doktrin bahwa Amerika ini harus membalas ya terhadap ketidakadilan terhadap dunia Islam, terutama dalam masalah Palestina, terhadap masalah dunia Islam yang lain sebagainya. Yang kita lihat ketidakadilan ini yang menyebabkan tumbuh kebencian, tumbuh ketidaksukaan. Maka ketika dia diserang itu ada perasaan senang gitu. Tapi saya menyadari kenapa saya senang. Kayaknya ada yang salah dengan cara berpikir saya nih. Tapi saya nikmati aja pada saat itu dan itu nggak berusaha saya clearkan dan sebagainya gitu. Kenapa saya harus ikut-ikutan senang ketika jatuh? Kenapa saya tidak ada punya rasa empati kepada jatuhnya korban? Ini kan juga jadi pertanyaan gitu. Dan alhamdulillah seiring dengan hilangnya paham-paham radikalisasi, paham-paham teroris pada diri saya dan kepala saya mulai menyadari ini kesalahan. Ternyata kita pertimbangkan, kita belajar lagi. Ada istilah-istilah dalam kaidah usul yang mengatakan darul mafasid muqaddamun al jabil masolih. Ketika kita ingin mengambil amalan jihad, ya, ketika kita ingin mengambil maslahat daripada amalan jihad, lalu di satu sisi menimbulkan korban, menimbulkan marah bahaya yang begitu besar, maka mencegah kemungkaran, mencegah bahaya itu seharusnya selalu jadikan pertimbangan bagi kita. Bagi siapa saja para aktivis sebelum melakukan sebuah aksi. Bahwa mendahulukan mencegah daripada kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat jihad itu sendiri. Oke. Nah, seharusnya saya berpikir seperti itu gitu. Harusnya harusnya, tapi kenapa nih harus sadarnya setelah masuk penjara dulu yang harus ditebus dengan mahal lah. Memang jadi penyesalan selalu datang terlambat, Pak. Betul, kalau depanan namanya pendaftaran. Nah, setelah Bapak melihat kejadian itu, perasaan pasti ini saya kenapa ya, bertanya-tanya. Bapak tuh ngelakuin apa sampai akhirnya bisa dipecat, Pak? Iya. Karena saya ini anggota polisi, punya akses senjata, punya akses peluru dan sebagainya. Karena kan seorang polisi akrab dengan barang-barang seperti itu. Saya mulai berteman dengan orang-orang logistik dan sebagainya, merayu mereka untuk menjual peluru dan senjatanya. Inilah saya terlibat dalam kasus terorisme. Dan kemudian saya dikenal sebagai pemasok terbesar dalam sejarah terorisme di Indonesia. Bayangkan hampir 50 pucuk, bahkan hampir 50.000 peluru saya berikan kepada kelompok-kelompok teroris. Satu peluru saja sudah bisa menghilangkan satu nyawa, apalagi sampai 50.000. Mbak bisa bayangin, ya begitu bahayanya saya. Saya bukan cuma hanya sebagai pemasok senjata, saya juga ternyata menjadi prakut. Saya menjadi guru juga, menjadi seorang mudarib, pelatih, instruktur ya bagi orang-orang yang ingin amaliyat, yang ingin melakukan aksi-aksi terorisme. Mbak bisa bayangkan ya, dari seorang nasionalis ya, seorang polisi yang seharusnya notabene mencintai bangsa dan negara, dari orang tua anggota polisi, abang anggota polisi, dan tinggal di lingkungan asrama bertahun-tahun sejak saya lahir, juga di Kelapa II Brimob
saya tinggal di sana gitu. Dan itu juga lingkungan polisi. Itu pun tidak merasa menjadi aman kita dari paham-paham yang jahat ini. Paham-paham yang justru memecah bangsa dan negara ini. Paham-paham yang membuat anak-anak dan adik-adik kita jadi hilang prestasinya. Mereka menjadi jahat akibat pemahaman-pemahaman ini. Sangat berbahaya begitu, Mbak. Tapi sekarang udah nggak berbahaya ya Pak? Alhamdulillah enggak. Saya takut nih Iya, di gitu. sini. Makanya aku yang dulu bukanlah yang sekarang ya Pak, Gitu, berbeda iya, ya. iya, betul. Nih Pak, berbicara tentang TNI dan polisi. Bapak kan sempat memberikan pernyataan di podcast Deddy Corbuzier bahwa TNI dan polisi ada yang terpapar radikalisme. Apakah itu benar? Betul. Orang kayak seperti saya ini ternyata banyak loh. Bibit-bibitnya ada. Dan saya melihat negara ini sedang bingung. Ini gimana? Selama ini kita sibuk mengatasi di hilir, ya menangkapi dengan penegakan hukum, ada yang ditembak kalau mereka betul-betul melawan dan sebagainya, diadakan deradikalisasi dan sebagainya. Tapi ternyata pabriknya nggak ditutup nih, Mbak. Hulunya masih ada, bibit-bibit itu ada, yaitu intoleransi dan radikal. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Pak Riamizat pada waktu itu, tapi ini perlu dipertanyakan lagi hasil riset atau apa. Itu dikatakan bahwa kata Pak Riamizat ada 3% di TNI. Tapi ini bisa direvisi. Kemudian temuan BIN juga hasil riset itu ada 2% di kalangan TNI Polri. Bahkan di ASN kita 1 dari 10 itu terpapar dengan pemahaman radikalisme dan intoleransi. Bahkan di kalangan mahasiswa jauh lebih besar dan mengkhawatirkan. Itu bisa sampai angka 23-30%. Adik-adik mahasiswa terpapar. Bahkan setuju pemikiran-pemikiran intoleransi radikal itu subur gitu. Nah ini angka yang mengkhawatirkan menurut saya. Iya sih, berarti di kalangan ASN juga ada ya Pak? Banyak, bahkan kasus. Saya sebutkan satu-satu ya. Oke. Kebetulan saya masih ingat. Pertama begini. Setelah saya tertangkap, 3 bulan kemudian tertembak mantan anggota TNI namanya Juli Karsono. Dia satu angkatan dengan saya, cuma dia tamtama saya Bintara. Dia angkatan 97-98. Itu dia masuk ikut dalam Majelis Mujahidin menjadi pelatih. Kemudian dia tertangkap dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung. Lalu ketika di Sukamiskin dia bergabung dengan Aman Abdurrahman. Keluar dari penjara 2007 bertemu dengan saya. Lalu kami berteman akrab. Ketika saya tertangkap 3 bulan, dia bunuh tembak polisi ada 4 atau 5 polisi di Kebumen 2, di Purworejo 2, dan di Jogja 1. Itu dia bunuh ya dalam waktu 1 bulan itu. Lalu ada lagi kemarin saya diundang di Polda Maluku Utara, ada 2 polwan namanya Bribda Nesti dan Bribda Rini. Ya, dia bergabung dengan kelompok JAD. Alasannya sederhana, dia ingin ikut kelompok yang dekat kepada sunnah. Ya, dia ingin jilbab pakai cadar. Padahal dia seorang anggota Polri. Belum ada TR perubahan bagaimana peraturan berbusana di tubuh Polri. Tapi karena dia ikut pengajian-pengajian yang awalnya intoleransi, akhirnya dia jadi radikal, akhirnya dia jadi mau siap jadi bom bunuh diri. Akhirnya ditangkap di Surabaya oleh Densus 88 dan sekarang ada di Polres Jakarta Selatan. Ditahan dan kena 4 tahun kalau tidak salah. Di Jambi, itu anggota Polres Jambi, itu ada yang bergabung dengan ISIS ke Suriah. Dia berangkat, dia hijrah. Dia tinggalkan anak istrinya dan lalu jadi bom bunuh diri di Suriah. Ini anggota Polri gitu. Sebelumnya ada Sofyan Sauri. Ternyata ada beberapa yang ternyata kita ini rawan nih. Ya, kita sibuk nangkapin yang di hilir, tapi ternyata di hulu juga banyak ya pabrik-pabrik itu ya. Mereka selalu mengatasnamakan pengajian sunnah, kelompok sunnah dan sebagainya, tapi di situ menyimpan paham-paham intoleransi dan radikal. Yang ditakutkan, yang kita khawatirkan, paham intoleransi dan radikal ini nanti naik level menjadi teroris. Nggak mustahil seperti saya. Karena seorang teroris itu nggak ujung-ujung jadi teroris sebelum dia menaiki tangga-tangga tahapan intoleransi dan radikal itu. Saya nggak ujug-ujug langsung main tembak bom begitu sebelum saya mengharamkan dulu yang namanya upacara bendera, mengharamkan yang namanya nyanyi Indonesia Raya. Ya, itu belum jadi teroris, tapi sudah punya pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, intoleransi dan radikal inilah yang nanti akan meningkat, mengakselerasi diri akhirnya menjadi teroris, Mbak. Nah, Pak, ciri-ciri ASN yang terpapar tuh seperti apa? Jadi agar Sobat Damai juga tahu nih, bisa membedakan, memilih-milih dalam berteman. Saya juga jadi takut nih. Saya takut nanti teman-teman saya di sini ada yang terpapar bagaimana, Pak? Tiba-tiba pakai cadar ya. Nggak masalah sih, tapi kalau kemudian yang bahaya itu adalah Anda boleh jadi orang soleh, Anda jadi orang baik.
terserah Anda mau bercadar, Anda mau pakai apa, yang penting itu menutup aurat dan sebagainya. Tetapi ketika Anda memakai baju-baju keagamaan itu membuat Anda menjadi misalnya jadi bermasalah dengan lingkungan. Kan tadi sudah kita bahas tentang seharusnya beragama ini menambah kita smart, menambah kita prestasi, menambah kebaikan kita bagi orang banyak yang lainnya. Tapi kenapa beragama ini kita menjadi eksklusif? Maka tanda-tandanya nih Mbak, nih kalau ada teman ASN, teman kerja, teman lingkungan, teman kuliah, itu ngelihat misalnya dia agak-agak antisosial, jadi antisosial, agak eksklusif. Dia punya perasaan, kenapa lu kok jadi garing begini, tadinya gaul, sekarang jadi pendiam nih gitu kan. Dia berpikir, teman-teman masih melakukan hal yang kayak gitu nggak manfaat. Teman-teman nih masih banyak maksiat. Teman-teman, jadi ada perasaan superior, ada perasaan dia menjadi lebih baik daripada yang lainnya. Nah ini tanda-tandanya Mbak. Jadi kalau ngeliat teman-teman antisosial, curigain tuh. Ya, yang kedua, dia nggak hanya antisosial, jadi seakan-akan dia sering jadi pembangkang. Karena itu paham agama. Misalnya begini, lu gak ikut upacara bendera, ngapain benda mati disembah-sembah, gitu kan gitu. Terus kenapa lu kalau ada Jokowi lagi pidato lu tiba-tiba melengos masuk ke dalam? Lebih baik mana Jokowi sama Nabi Muhammad, ya kan? Ayo pilih mana? Nabi Muhammad kan, iya. Makanya kita jangan salah sampai cara cari seorang figur. Padahal itu bukan bandingannya, tapi kadang kita suka banding-bandingin. Nah ini kalau dia sudah mulai membenci simbol-simbol pemerintahan, simbol-simbol dia bicara tentang kebenaran dan sebagainya, tapi dia benci ini gara-gara ini negara sudah jadi PKI ini komunis semua nih, dan sebagainya, kita jadi anti-anti Cina, ini gawat nih. Padahal nggak gawat, ya padahal nggak ada apa-apa, tapi dia terbentuk framing pola pikir dia ini menjadi parno, antisosial, jadi parno, kemudian dia jadi benci dengan simbol-simbol negara. Nah ini kalau udah seperti ini, ketahuilah ini sudah mulai terpapar. Ya doktrin-doktrin itu mungkin nggak tahu apakah terpapar di sosial media, alam juga. Jangan salah, seperti Zakia ini yang kemarin menyerang Mabes Polri, itu dia single, sendirian. The lone wolf. Terpapar sendirian, dia terpapar di sebuah grup WhatsApp atau di Telegram, dia bikin planning sendiri, rencana sendiri, beli senjata sendiri, main sendiri, mati juga sendiri. Mbak bisa bayangin kalau ada 100 anak-anak muda Zakia ini terpapar sendirian di sosial media, nggak ada teman curhatan, kamu jadi apa bangsa negara ini? Ya kan gitu. Ini bahayanya pemikiran ini. Nah ini kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, kita wajib waspada tuh Mbak. Gitu kan. Udah agak aneh-aneh deh cara pakaiannya dan sebagainya gitu, udah kita perlu kita dekati, jangan dijauhi. Kita harus bisa menjadi konseling dia, ya kan. Bagaimana? Ayo dong curhat dong. Ya ada apa unek-unek? Kenapa sih? Ya, mudah-mudahan ada ustadz yang bijak yang bisa menjelaskan problematika ini. Karena saya dulu kayak gitu-gitu juga, agak eksklusif. Jadi nggak gaul lagi, jadi nggak asik lagi lah sama teman-teman tongkrongan gitu kan gitu. Dan teman-teman tuh ngerasain kayak gitu. Anak gaul lagi ya, nggak gaul lagi. Yang tadinya banyak ngocol, ya kan banyak lucu dan sebagainya, akhirnya jadi serius. Jadi tertutup. Ya, jadi tertutup, serius, ya kan mendadak soleh, ya kan. Nah, satu sisi jadi rajin sholat, ya orang tua seneng, tapi jadi sisi jauh jadi error gitu, jadi agak miring-miring gitu. Nah itu tuh. Oke, jadi kesimpulannya menurut Bapak memang masih ada aparat pemerintah baik TNI, Polri, dan ASN yang terpapar. Banyak Mbak, ada. Nah buat Sobat Damai berarti kita harus hati-hati nih dalam berteman. Jangan sampai kita juga ikut terpapar intoleran dan paham radikalisme, benar ya Pak? Betul. Dan jika kita melihat orang-orang seperti itu, kita harus support, kita harus memberikan masukan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Betul. Gitu Pak, boleh diminum dulu ya? Ini kopinya kopi NKRI dan Pancasila Pak. Oh gitu, gado-gado. Iya, NKRI harga mati sih Pak sebenarnya. Silakan diminum Pak. Pak. Mati harga ya. Jangan mati harga. Silakan Pak. Enak Pak. Kopi tarik ini. Kopi tarik. Kopi ditarik-tarik gitu ya. Pak, dunia digital sekarang udah berkembang pesat. Banyak yang bilang teroris itu diambil dari media sosial. Apakah di zaman Bapak juga seperti itu? Ini ada perbedaan di zaman saya ya, era milenium dengan era milenial. Walaupun pada saat era milenium mereka mulai memanfaatkan yang namanya teknologi informasi internet. Dulu masih ada semacam forum-forum mailis,
forum-forum jihad dan sebagainya yang dikelola oleh beberapa grup gitu. Ini ya, yang menjadi cikal bakal nanti ada grup yang namanya di WhatsApp, Telegram dan sebagainya gitu. Ya dulu grup-grup tuh seperti itu. Bahkan adminnya tuh pernah sampai Nurdin M Top segala jadi adminnya Imam Samudra. Padahal Imam Samudra ada di dalam penjara. Padahal Nurdin M Top sedang berada di ini. Tapi forum-forum tersebut berisi para jihadis. Itulah era-era bagaimana pernah ada sebuah kajian dari IPEC gitu. Bagaimana para jihadis adalah kelompok yang pertama kali diuntungkan dengan adanya sosial media. Dulu era-era milenium masih forum-forum seperti itu Mbak, masih internet dan sebagainya, dan kita betul memanfaatkan. Sayangnya dulu kelompok-kelompok intoleran seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya yang sudah clear dengan Indonesia, itu kadang websitenya, situsnya tuh kurang garing gitu, kurang menarik gitu, sehingga banyak para pemuda milenium itu banyak menjatuhkan pilihannya pada kelompok-kelompok intoleran itu. Dan kelompok intoleran selangkah lebih maju di dalam memanfaatkan sosial media tersebut gitu. Sehingga banyak pada waktu itu mereka terekut gitu. Nah, zaman sekarang berubah. Banyak grup-grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bahkan banyak orang mulai terpapar sejak 2012, 2013 ketika era munculnya WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini mulai banyak mendoktrin orang melalui situ. Makanya masif Mbak. Itu dulu kan kalau teroris pasti pusatnya kalau nggak di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kalau nggak di Jawa Tengah di Bima lalu di Lampung. Sekarang teroris itu menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Penangkapan terakhir di 88 sampai Papua. Penangkapan terakhir di 88 sampai ke Aceh, ke Medan dan sebagainya. Kenapa? Karena masifnya sosial media. Nah inilah tantangan kita gitu loh. Tantangan kita, ancaman kita, ya. Maka saya berperan menasihati agar kita ini waspada ya, hati-hati dengan menggunakan medsos, jangan asal main saring nyebarin aja tanpa kita lihat ya, kita teliti dulu ya, jangan jadi orang yang responsif ya, harus banyak sih berpatroli di sosial media juga. Iya sih. Dan saya mendukung langkah ya, bagaimana undang-undang ITE ini harus juga diperkuat hingga orang nggak sembarang lagi main sharing, menyebarkan hoax dan sebagainya, gitu Mbak. Karena sosial media kita berkembangnya sangat pesat ya Pak, banget. Sangat cepat. Saya juga mau memperlihatkan sedikit nih kepada Sobat Damai dan kepada Pak Sofyan cuplikan penjelasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bapak Boy Rafli Amar. Beliau mengatakan virus radikalisme, intoleransi menyerang kaum muda sehingga gampang terprovokasi. Ini dia penjelasannya. Pengguna internet di Indonesia ini sudah lebih dari 200 juta, sekitar 202 juta. 80% di antara pengguna internet dipastikan menggunakan media sosial dan mayoritas adalah tentu generasi muda. Tentu kita berharap waspada dengan diseminasi informasi yang muatannya propaganda radikal intoleran. Dan bahkan kita harus waspada karena di dalam informasi dunia maya itu terdapat juga cara-cara untuk melakukan aksi teror. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilaksanakan, baik itu penegakan hukum, tetapi narasi, akun-akun baru, website baru yang mengunggah, hal ini tidak pernah putus. Karena dunia digital hari ini sudah merupakan kebutuhan utama. Setuju ya Pak, benar sekali apa kata Pak Boy tadi. Setuju banget. Setuju. Pak, saya mau nanya dong, kegiatan Bapak sekarang apa? Ya, saya juga punya podcast sendiri, punya channel sendiri. Jadi sudah hampir 5.000 lebih ya subscribernya. Tolong juga dibantu nih buat sobat teman perdamaian di ini ikut mendukung, karena kita akan menyebarkan terus perdamaian, kedamaian dan sebagainya, mengkampanyekan tentang persatuan, menolak semua segala hoax dan sebagainya, agar bangsa ini kuat, bangsa ini jaya, terhindar daripada radikalisme, intoleransi dan terorisme. Jadi sekarang saya banyak mengedukasi banyak orang, jadi agen perdamaian, diundang ceramah ya, BNPT pernah sering juga mengundang saya, dari beberapa Kodam dan juga beberapa dari Polri juga demikian ya, kita terus mengkampanyekan bahaya terorisme itu Mbak. Iya sih, saya juga udah ngeliat sih beberapa kontennya Bapak. Oh gitu ya. Ancaman terorisme
intoleran, dan paham radikalisme bisa menyerang siapa saja. Sekarang bagaimana kita sama-sama memerangi itu semua dengan sebuah kedamaian berdasarkan harmonisasi. Karena semua agama itu penuh kesempurnaan. Seperti banyak yang mengatakan, jika saya melakukan kesalahan, salahkan saya, tidak dengan agama saya. Nah Sobat Damai, jangan lupa tentunya untuk komen, like, and subscribe podcast kita kali ini di YouTube channel Humas BNPT. Dan satu lagi, nggak boleh ketinggalan untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda dan juga kunjungi websitenya di www.tv.bnpt.go.id. Saya Fiona Fahrunisa pamit undur diri. Salam damai, bye-bye. Terima kasih Pak. Pak, salam damai dong Pak. Salam damai.